154,2 Kompres Radio. Hai Komunikan, bertemu lagi dengan saya, Raudianisa, mahasiswi Ilmu Komunikasi Angkatan 2016. Oh ya, kalian gimana kabar ya? Udah mulai beraktivitas kembali atau masih di rumah aja? Nah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Oh iya, di episode monolog kali ini aku mau memberikan 5 rekomendasi situs lowongan pekerjaan yang terupdate dan terpercaya. Jadi untuk kalian teman-teman yang mau magang, mau ngambil freelance, atau bahkan untuk teman-teman fresh graduate yang mau mencari pekerjaan, bisa banget memanfaatkan situs-situs ini. Nah sebelumnya situs-situs ini itu aku rangkum melalui pengalaman aku sendiri dan juga pengalaman dari teman-teman aku. Nah, apa aja sih 5 situs ini? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama itu ada dari jobsdb.com. Mungkin untuk kamu yang sering ngelamar pekerjaan udah nggak asing sama portal yang satu ini. Nah, jadi si JobsDB ini tuh udah berdiri sejak 1998 dan merupakan salah satu portal lowongan pekerjaan yang disukai di Asia. Selain di Indonesia, jobsdb.com ini juga memberikan rekomendasi-rekomendasi pekerjaan dari luar negeri. Kayak gitu teman-teman. Nah, lebih lengkapnya, situs ini merupakan salah satu yang paling mudah digunakan untuk kamu yang mau mencari lowongan pekerjaan. Karena di sini tuh kita bisa mencari pekerjaan berdasarkan kategori-kategori khusus. Kayak misalnya, kamu mau nentuin range gaji yang mau kamu terima. Terus kamu juga bisa menentukan lokasi, terus jenis pekerjaan, atau juga jenis perusahaan yang kamu minati. Nah, bahkan di jobsdb.com ini juga memberikan informasi lowongan pekerjaan untuk PNS loh. Wow. Nah, Komunikan selanjutnya masuk ke rekomendasi yang kedua, itu ada dari glints.id. Jadi menurut aku glints.id ini merupakan salah satu portal lowongan pekerjaan yang paling lengkap karena dia itu nyediain untuk pekerjaan remote dari rumah, terus kerja freelance, magang, sampai ke full time pun ada di situ. Nah, cocok banget untuk kamu juga yang mau nyoba untuk cari pekerjaan di startup karena glints.id ini menyediakan beberapa lowongan di perusahaan-perusahaan startup. Ada Tech in Asia. Nah, ini juga favorit aku. Jadi, untuk kamu juga yang berminat untuk bekerja di salah satu perusahaan startup, kamu bisa banget manfaatin si portal yang satu ini. Jadi, Tech in Asia ini nggak cuma hanya ngasih informasi tentang dunia digital, tapi dia juga bakal ngasih informasi tentang lowongan startup. Jadi gini guys, kalau misalnya kamu menggunakan Tech in Asia terus udah mengisi profil dengan lengkap, itu tuh kamu kan bakal ngisi email ya. Nah, nanti mereka tuh bakal ngasih informasi tentang perusahaan-perusahaan yang maju, kayak misalnya selama COVID-19 ini ada perusahaan yang lay off. Dia tuh nanti bakal nginfoin kamu tentang dunia pekerjaan kayak gitu guys. Nah, selain itu kelebihannya si Tech in Asia ini juga selain lowongan pekerjaannya banyak, gak cuma startup tapi juga banyak kok perusahaan-perusahaan corporate lainnya. Oh iya, plusnya menurut aku di sini dengan menggunakan Tech in Asia kita tuh bakal tahu kekurangan kita selama melamar itu. Dari misalnya gini, kamu ngelamar terus kamu ditolak, nanti itu biasanya dari orang Tech in Asia-nya tuh bakal ngasih tahu ke kamu apa aja kekurangan kamu selama proses rekrutmen sebelumnya. Terus mereka tuh juga bakal ngasih masukan-masukan untuk kamu gimana sih nanti untuk kedepannya apa yang harus diperbaiki, dan ngasih rekomendasi perusahaan-perusahaan sejenis yang kayak perusahaan pernah kamu lamar. Ini mungkin juga banyak ya untuk kalian yang gak asing. Yang selanjutnya itu ada Kaliber. Jadi kalau Kaliber ini menurut aku juga salah satu yang paling banyak digunakan oleh perusahaan maupun bagi pencari pekerjaan. Kaliber ini uniknya itu, plusnya menurut aku mereka tuh menyediakan tes-tes yang bisa meningkatkan soft skill kita dunia pekerjaan. Nah, tapi untuk pendaftaran lowongan pekerjaannya sendiri, beberapa perusahaan tuh ada yang mewajibkan kandidatnya itu untuk mengisi tes terlebih dahulu untuk memenuhi proses rekrutmen. Tapi ada juga perusahaan yang langsung nge-hire, terus menerima resume yang udah kalian sampaikan nih, terus habis itu udah ntar biasanya mereka ngubungin tinggal kayak
ngasih undangan ke kalian. Nah, tapi juga itu dia, beberapa perusahaan juga ada yang mewajibkan kalian untuk ngisi si tesnya itu sendiri. Oh ya, BTW, untuk ini pengalaman dari teman aku yang ngelamar via Kaliber itu bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar. Tapi mungkin dengan persyaratannya sendiri kali ya, ada persyaratan di masing-masing. Nah, komunikan memasuki situs rekomendasi yang terakhir itu udah dari Jobstreet. Nah, untuk Jobstreet ini itu juga banyak digunakan para teman-teman job seeker dan juga perusahaan untuk membuka lowongan pekerjaan. Jadi, kalau misalnya Jobstreet ini, kalau misalnya kalian cari lowongan pekerjaan di mesin pencarian, tuh pasti yang keluar tuh salah satunya tuh dari Jobstreet. Karena Jobstreet itu menurut aku yang paling mudah sih digunakan sama daripada situs-situs lowongan pekerjaan lainnya. Dan juga di Jobstreet ini tuh banyak banget perusahaan yang buka lowongan pekerjaan menggunakan si Jobstreet. Jadi menurut aku untuk kalian, ya ini juga termasuk kekurangan dari Jobstreet tuh, kalian tuh saking banyaknya lowongan pekerjaan yang dibuka di Jobstreet, jadi kamu juga harus pintar-pintar membaca masing-masing job desk-nya itu dengan detail ya. Nah, untuk Jobstreet sendiri itu tuh jadi banyak banget andalan banyak orang. Jadi tuh nggak heran kalau misalnya dari proses kamu ngasih CV atau dari proses kamu melamar nih pertama kali itu ke perusahaan itu mungkin emang prosesnya agak lama, sekitar 14 hari atau lebih biasanya ya. Jadi ya untuk kalian pakai Jobstreet juga harus bersabar. Nah, komunikan itu aja 5 rekomendasi situs lowongan pekerjaan dari aku. Oh iya, untuk kalian yang mau cerita tentang pengalaman kalian menggunakan situs-situs jenisnya, atau kalian mau cerita tentang pengalaman kamu ngelamar pekerjaan, bisa banget kalian komen di kolom komentar bawah ya. Jadi nanti biar kita bisa sharing bareng-bareng. Nah, kalau gitu, aku Raudianisa pamit undur diri. See you in next monolog episode. Oh ya, jangan lupa komen, like, dan juga subscribe YouTube Kompres UPJ. Sampai bertemu di episode monolog selanjutnya. Dadah! Thank you, editor.